Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh percaya semua terjadi karena Tuhan Yesus selamanya baik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari datang ke hadapan Tuhan Yesus dengan hati yang mengucap syukur. Dan kita percaya di tempat ini dan dimanapun saudara menyembah, kita menerima kekuatan dari sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa baik sampai selama-lamanya. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita saudara. Kita boleh satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk semua yang kami boleh terima hingga saat ini. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan karena kasih dan kebaikan-Mu sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat penghiburan, untuk penyertaan, bahkan kekuatan yang sungguh kami boleh terima hingga saat ini. Hari ini kami datang siap untuk boleh mengucap syukur dalam nyanyian kami Tuhan. Terimalah ini Tuhan Yesus yang terbaik kami berikan. Sebab yang terbaik juga telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa buat setiap hidup. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kami nyatakan dengan sungguh ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Sama-sama kata. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Angkat tanganmu, ku bawa hatiku, menyembah-Mu. Kami semakin berkurang, Engkau yang semakin bertambah, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak
bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus pagi hari. Menghibur Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kehendak-Mu yang Tuhan mau jadikan dalam hidup setiap kami. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan. Bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kiranya mampu jadikanku hamba yang mau mengikut Yesus. Mari bersama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Lepas semua aku Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Kita berdoa, kita berserah.
Biar dalam kelemahan kami Tuhan, ada kuasa-Mu yang menyempurnakan segala sesuatunya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya. Ini kami Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama kembali katakan. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku luar biasa. Amin. Kau turun tangan memberkati kami. Mari dengan sungguh boleh bersama-sama kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, haleluya, Tuhanku ajar Engkau akan memulihkan setiap memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Dia saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh bermegah di dalam Engkau. Dan kami boleh terus menyembah-Mu Tuhan Yesus, merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh dahsyat kami telah terima. Ini kami Tuhan, dalam segenap dan seluruh kehidupan kami datang, siap lebih lagi akan itu menyembah Engkau dan terus meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan setiap kami. Ini iman dan juga pengharapan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap lebih lagi menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Seberapa yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Salam kanan kiri depan belakangmu dengan senyumanmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bebas karena kita memuji Tuhan pagi hari yang baik ini gereja Tiberias. Tidak tahu anak dari gereja dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Hey! Tepukan yang paling mulia buat Tuhan. Satu suara Tiberias. Ku tak pandang
mau puji Tuhan, mau lambaikan tangan kita buat Tuhan. Satu pujian lagi kita mau tinggikan, kita memuliakan Yesus Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita tinggikan agungkan nama Tuhan. Langit dan bumi saksi bahwa Tuhan Raja kami yang hidup, Yesus namanya. Hey! Mari bersama-sama umat Tuhan, gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, katakan dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Lambaikan tangan kita Tiberias. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Sekali lagi dengan sukacita langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Mari musik memuji Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi lambaikan tangan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepukkan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur pagi yang baik ini. Kita sama-sama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati pada firman Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama saksikan terlebih dahulu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Soal mengikat dan melepaskan dalam konteks disiplin bergereja. Menjelaskan kewenangan untuk mendisiplinkan jemaat. Pengertian mengikat dan melepaskan yang dimaksud adalah mengandung arti yaitu Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dengan kata lain, gaya hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak lagi akan diperhamba oleh dunia. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen
supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau kita bayangkan. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam namaku, Yesus menunjuk kita sebagai wakilnya yang sepenuhnya berwenang untuk bertindak atas namanya. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan kita menjadi pelayan Injil. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan. Kemudian seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Kuasa Kristus telah melengkapi kita untuk hidup secara kudus. Dengan kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan dalam nama Yesus, maka kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus melengkapi kita juga untuk kita hidup secara kudus di dalam dunia ini yang penuh dosa, saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan itu suara gembala buat setiap kita, suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang dengan judul yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Roma pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami dan Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dan dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam pertobatan agar kami semua layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan kekuatan di dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Mazmur 6 ayat 9 hingga 10, perasaan sedih merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan ataupun menyedihkan. Dan kita mengungkapkannya dengan menangis. Menangis juga berguna untuk meringankan beban kejiwaan yang kita alami. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita dan Dia akan selalu mendengar doa dan tangisan kita. Jangan malu untuk menangis di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus pasti peduli akan kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ibrani 13 ayat 8, Yakobus 1 ayat 6 hingga 7. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas oleh apapun juga. Sehingga kita tidak perlu takut. Begitu pula saat kita menjalani hidup ini. Masalah atau tantangan yang terjadi seringkali membuat kita merasa putus asa dan merasa kemampuan kita terbatas. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari semuanya. Karena kuasanya tidak terbatas. Oleh karenanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Yosua 21 ayat 45 dan 2 Timotius 2 ayat 13. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia setia pada janjinya dan terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia dan selalu menunggu kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Sebagai respon kita kepada kesetiaan Tuhan Yesus, pertama bersyukurlah karena kita punya Allah yang setia. Yang kedua, hormati kesetiaan Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu kita perlu meminta selalu kekuatan dan tuntunan Roh Kudus setiap waktu. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari setiap kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku dan firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat pesan Tuhan yang kita boleh dengar pada pagi hari ini. Mengucap syukur, kembali kita boleh hadir dalam ibadah yang kudus di Gereja Tiberias. Dan sama-sama kita akan dengar firman Tuhan saudara. Siapkan hatimu, kita akan menerima yang terbaik, yaitu firman Allah yang pastinya akan mengubahkan setiap kita. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, tak terhitung ya Tuhan Yesus, segala pembelaanmu, segala penyertaanmu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa hari ini ada karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh luputkan kami dari segala yang jahat. Hari ini kami mengucap syukur dan kami menyadari kami punya Tuhan yang setia, yang menunggu kami untuk boleh berbalik dan menerima Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Hari ini kami datang telah memberikan pujian, penyembahan kami yang terbaik, dan saat yang terbaik ini Tuhan, lebih lagi kami akan memberikan hati kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk boleh Tuhan koreksi, Tuhan tegur, Tuhan bentuk. Bahkan hari ini kami percaya kami menerima kekuatan yang baru dalam firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar. Firman-Mu berkuasa bagi setiap orang percaya, dan firman ini kami boleh melihat janji-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kami bawa hati yang rela, hati yang siap dibentuk, hati yang merindukan Tuhan untuk lebih lagi berkuasa atas hidup setiap kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang kembali yang terbaik bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, kita boleh pandang Tuhan. Kita boleh sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kembali katakan bersama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka kepada firman Allah. Sama-sama katakan, oh, ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh. Benar Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membaharui kami, untuk kami menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan Yesus karuniakan, untuk kami bisa punya hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan.
memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati kasih kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa kami mengenal Engkau Tuhan Yesus dan mengalami Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus dan mengalami Engkau Tuhan Yesus di setiap saat hidup kami sampai kekal selamanya. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi berkat Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Apa yang Tuhan taruh, pesan firman, hikmat, kebenaran untuk disampaikan dalam urapan kuasa Roh Kudus, dalam tuntunan Allah Roh Kudus, biar tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi, menjadi jawaban, kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami diampuni, kami dibenarkan, kami disempurnakan, kami dibaharui, dan kami dikasihi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema penurut Allah, imitators of God. Kata imitator di sini bukan berarti saudara dan saya adalah imitasi, KW premium, enggak, saudara tetap ori, amin. Kenapa? Karena kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Tapi pesan firman Tuhan ini menjadi begitu penting, apalagi di tengah zaman yang kata orang, Pak ini bukan lagi sulit Pak, tetapi sulit katanya. Di tengah zaman sekarang ini, di tengah zaman yang nggak bisa diprediksi apa yang akan terjadi di depan, bagaimana saudara dan saya hidup sebagai anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Dan ada anugerah Allah dalam hidup kita, di dalam kita melewatinya. Katakan amin. Amin. Mari kita baca dulu dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Efesus pasal yang kelima, terjemahan bahasa Indonesia TB1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Terjemahan TB2 yang baru katakan, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah. Dan terjemahan bahasa Inggris katakan, therefore be imitators of God as beloved children. Jadi ketika Tuhan beri perintah ini, Tuhan beri pesan ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Memang perintah, ada tanggung jawab saudara dan saya untuk melakukannya. Tetapi ini adalah anugerah panggilan Tuhan Yesus yang luar biasa besarnya dalam hidup kita. Jadilah penurut-penurut Allah, be imitators of God. Panggilan Allah yang begitu luar biasa bagaimana? Tuhan bisa aja nunjukin dirinya di atas langit beberapa saat, beberapa detik, beberapa menit, sehingga orang bisa bertobat, seluruh dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus Tuhan balik lagi ke sorga. Tapi Tuhan gak pakai cara itu. Tuhan Yesus memilih mengaruniakan saudara dan saya untuk orang di sekitarmu bisa melihat kehidupan Kristus, karakter Allah, kasih Allah, kuasa Allah dinyatakan di dalam kita dan melalui kita. Katakan amin. Betapa kepercayaan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kekurangan kita, Allah memilih, mengaruniakan, memenuhi, memampukan saudara dan saya untuk menjadi displaynya Kristus. Katakan amin. Saudara pernah pergi ke pameran mobil lalu lihat mobil yang dipamerkan penyok sana penyok sini? Enggak. Betul? Atau ketika pintunya dibuka bunyi. Enggak. Karatan sana sini, enggak. Pasti yang didisplay yang bagus, bahkan udah dipoles sebelumnya dan sebagainya. Demikian juga Allah memanggil saudara dan saya. Allah memilih kita, Allah mengaruniakan kita. Bahkan di tengah keterbatasan, kelemahan, ketidaksanggupan kita,
kekurangan kita, bahkan di tengah keberantakannya kita, Allah mengaruniakan kita, diam di dalam kita, katakan amin. Untuk membentuk, memproses kita, supaya apa? Supaya orang boleh melihat bagaimana Allah yang hidup itu ada dan melalui hidup saudara dan saya. Amin. Jadi ini adalah anugerah Allah. Lalu ketika kita menyadari panggilan ini, ketika kita menyadari tujuan Allah di dalam hidupmu, ketika kita menyadari ada kepercayaan yang besar yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita, bagaimana kita menjalaninya setiap hari. Amin. Jadilah penurut-penurut Allah, be imitators of God, representatifnya Kristus. Kalau saudara misalkan punya suatu usaha yang berkembang sangat luar biasa. Saudara satu hari meeting yang sangat penting saudara nggak bisa datang. Lalu saudara mengutus orang sebagai perwakilan saudara. Apakah yang saudara akan utus dalam meeting deal yang sangat besar ini adalah orang yang ngomongnya sembarangan? Orang yang emosian? Enggak. Saudara akan memilih mengutus orang yang kenal dengan saudara, erat dengan saudara, tahu maunya saudara, tahu kehendaknya saudara, udah bergaul karib sehingga tahu mindsetnya, tujuannya mau gimana, betul? Langkahnya bagaimana, membawa nama baik bagaimana, merepresentasikan saudara dengan baik bagaimana. Nah, seperti ini Tuhan memilih memanggil saudara dan saya untuk merepresentasikan kerajaan sorga di bumi. Katakan amin. Amin. Lalu ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan begini. Kenapa sih kok saya enggak khotbah yang lagi misalkan mengenai perang di Timur Tengah dan sebagainya. Bagaimana kita berantisipasi, bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita berwaspada dan sebagainya. Karena bagi saya adalah anugerah Allah itu ada buat saudara dan saya. Di tengah segala keadaan yang terjadi, kasih Allah, setianya Allah, penyertaan, perlindungan Tuhan itu enggak terbatas bagi kita. Betul? Dari bagian Allah, saudara dan saya enggak perlu khawatir. Dari apa yang Allah akan kerjakan, apa yang Allah sedang kerjakan, apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita, saudara enggak perlu cemas, saudara enggak perlu takut, saudara enggak perlu khawatir apapun keadaannya. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita memberi respon yang benar. Berjalan di tengah situasi dunia yang mengerikan seperti ini. Amin. Dan beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan seorang teman dan kebenaran firman Tuhan Yesus ini juga memberi saya kekuatan. Kenapa kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut akan apa yang sedang terjadi. Karena percaya ada tangan Tuhan yang kuat menjaga saudara dan saya. Mari kita lihat sebelum saya masuk ke Matius, ke Efesus tadi, kita lihat dulu dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga B. Matius pasal 24 ayat yang ketiga B. Saya akan keluar dulu sebentar. Matius 24 ayat yang ketiga B. Mari kita lihat. Di sana dikatakan, kata mereka, kata murid-murid Tuhan Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu di ayat berikutnya Tuhan Yesus kasih tahu, akan ada tanda terjadi penyesatan dalam hal agama. Banyak nabi-nabi palsu, banyak orang mengaku Mesias, Kristus, dan sebagainya. Lalu yang terjadi tanda yang kedua adalah situasi geopolitik. Terjadi perang, terjadi kabar-kabar perang. Tapi firman Tuhan katakan janganlah kamu gelisah. Janganlah kamu ditakutkan akan hal-hal itu. Kenapa Tuhan bilang jangan gelisah, jangan ditakutkan. Nanti kita pelajari. Terus yang ketiga terjadi apa? Dalam hal ekonomi. Terjadi kelaparan, terjadi krisis. Ketika terjadi perang, saya juga ada di marketplace. Dan dalam beberapa hari ini harga-harga itu bergerak enggak terkendali saudara. Dan juga bukan hanya harganya yang naik tetapi barangnya juga langka, bahan bakunya juga langka. Dan ini mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi daya beli dan kedepannya dan sebagainya.
Tetapi firman Tuhan katakan jangan kamu gelisah, jangan kamu ditakutkan. Memang akan terjadi tanda-tanda ekonomi, akan terjadi tanda-tanda gempa bumi. Betul? Tetapi itu baru permulaan, belum ujungnya. Kenapa? Dan Tuhan beri janji di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan beri janji. Mari kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, Matius 24 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? And the end of the age. Katakan sama saya, the end of the age. Kesudahan, ujung dari waktu. Akhir zaman. Di dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata sunteleas to ainos. Teleo, Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib, tetelestai. Kesudahan dari akhir waktu, kesudahan dari zaman, kesudahan dari ujungnya ini bagaimana? Murid-murid nanya, lalu Tuhan kasih tahu itu, tanda ini, tanda ini, tanda ini, tanda itu. Dan firman Tuhan katakan, kamu jangan gelisah, kamu jangan ditakutkan. Kenapa? Karena Tuhan juga beri janji. Tuhan juga beri tindakan yang nyata buat saudara dan saya. Mari kita lihat dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20, bagian akhir katakan begini. Dan ketahuilah, kalau Tuhan ngomong, ketahuilah, kamu akan ngalamin, kamu akan tahu. Katakan amin. Katakan sama saya akan mengalami, saya akan tahu. Amin. Bukan hanya dari kata orang kamu tahu, tapi kamu sendiri akan mengalami. Mengalami apa? Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya Matius 28 ayat 20. Dan kata sampai kepada akhir zaman ini adalah kata yang sama yang digunakan even to the end of age. Sun teleas to aionos. Amin. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu akan ada. Peperangan, penyesatan secara agama, secara iman, geopolitik, ekonomi, lalu gempa dan sebagainya. Tetapi ada penyertaan Tuhan buat saudara dan saya. Aku menyertai kamu to the end of age. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jangan gelisah, jangan ditakutkan. Dan Tuhan yang menyertai kita adalah apa? Ayat 18, ayat 19-nya Tuhan memang beri panggilan, tugas, perintah untuk kita mengajar, untuk kita memberitakan firman, memberitakan Injil. Amin. Tetapi saya bukan sedang fokus ke pembahasannya ke amanat agung ini, tetapi janji Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu bukan salah satunya, tetapi kedua-duanya. Tuhan bukan sekedar menyertai tapi enggak punya kuasa. Tuhan bukan sekedar punya kuasa tapi enggak menyertai. Tetapi Tuhan Yesus punya otoritas dan dia menyertai. Katakan sama saya, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kemuliaan, Tuhan Yesus punya otoritas dan dia menyertai saya. Sampai kapan? The end of age. Sekalipun dalam perjalanannya kita ketemu nih perang ini, perang ini, perang ini, perang itu. Tetapi percayalah Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa. Dengan apa? Dengan kuasanya, dengan otoritasnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu kapan perang akan berhenti. Kita nggak tahu bagaimana dampak yang akan muncul, kerusakannya bagaimana. Kita nggak bisa pegang kendali. Kita nggak bisa menduga-duga. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal, perkara-perkara yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan itu, pikiran kita lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan, akhirnya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Akhirnya ketika itu menguasai, salah melangkah, salah mengambil keputusan, salah memberi respon, salah berjalan dalam kehidupan. Dan firman Tuhan katakan, tetapi berpikirlah sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu. Nah, iman yang dikaruniakan kepada kita untuk kita pikirkan, kita percaya adalah apa? Tuhan Yesus menyertai kita dengan otoritasnya, kuasanya. Katakan amin. Sampai kapan? To the end of age.
tanda-tanda ini terjadi, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada otoritas Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Amin. Lalu, kenapa ini terjadi? Otoritas dan penyertaan Tuhan itu tidak meniadakan penderitaan, tetapi memampukan saudara dan saya melewatinya dan bertahan sampai kesudahannya di dalam kemenangan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi akhir-akhir ini memang penting untuk kita mengerti. Tetapi percayalah ada penyertaan Tuhan dan ada otoritas Tuhan bersama dengan kita. Dan menjadi penting juga bagaimana kita menjalani hidup-hidup di hari-hari yang jahat ini. Di hari-hari yang sangat sulit ini. Bagaimana saudara dan saya mengambil keputusan-keputusan yang benar. Bukan hanya keputusan besar, keputusan-keputusan kecil dalam hidupmu dengan benar dan surut kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ngingetin kita. Jadilah penurut Allah. Amin. Kita baca kembali lagi ayatnya. Ayat yang pertama. Dari slide saya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah sebagaimana anak-anak yang terkasih, seperti anak-anak yang kekasih. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah. Therefore be imitators of God as beloved children. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata mimetai, imitator, penurut-penurut Allah, peniru-peniru Allah, kopi-kopinya Allah. Orang bisa melihat Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang ajaib, Yesus Tuhan kita nyata di dalam dan melalui hidup kita. Katakan amin. Ini panggilan saudara dan saya. Betapa anugerah yang Tuhan berikan luar biasa. Tuhan memilih kita untuk merepresentasikan Dia. Katakan amin. Kata imitator, penurut atau mimetai ini artinya apa? Slide berikutnya. Adalah seseorang yang mengikuti suatu pola atau model. Dalam perjanjian baru biasanya selalu dalam nuansa yang baik. Yang berfokus kepada tindakan yang sebagaimana mestinya dan kesetiaan. Amin. Jadi bicara mengikuti satu role model yaitu Yesus Tuhan kita. Bagaimana saudara dan saya menjalani hidup ini. Menjadi penurut-penurut Allah, menjadi representatifnya Tuhan di akhir zaman ini. Dan inilah panggilan Tuhan yang luar biasa. Mempercayakan kita suatu tugas yang sangat penting. Katakan amin. Saudara dan saya menjadi display-displaynya Kristus. Yang pertama adalah hidup dalam kasih. Live in love. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Kita baca bersama-sama. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih panggilan buat saudara dan saya. Jadilah penurut-penurut Allah. Be imitators of God. Bagaimana caranya kita menjadi penurut-penurut Allah? Hidup dalam kasih. Dan apa yang memampukan kita di dalam hidup dalam kasih? Ini bahasa yang sering saya sampaikan. Tuhan kasih modal duluan di depan buat kita. Amin. Tuhan kasih anugerahnya dalam hidup kita. Tetapi anugerah Tuhan itu juga disertai dengan apa? Respon dan tanggung jawab. Karena kalau anugerah kasih karunia tanpa disertai respon dan tanggung jawab yang benar, akhirnya kebablasan. Akhirnya membuat orang menjadi malas. Tetapi kalau menekankan hanya tanggung jawab saja, respon saja, tanpa anugerah, akhirnya apa? Mengandalkan perbuatan. Dan akan stres secara rohani. Kenapa? Karena gak akan bisa. Jadi yang benar adalah kedua-duanya menyatu. Ada anugerah Allah, ada respon tanggung jawab kita. Itu sebabnya kalau saudara lihat dari dua ayat ini, saudara akan bisa melihat. Ada anugerah Allah dan ada respon dan tanggung jawab kita. Katakan amin. Terjemahan bahasa Indonesia yang TB2 katakan begini. TB2, Efesus 5 ayat 1. Yang tadi. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih. Saudara dikasih modal duluan sama Tuhan. Saudara dikasih anugerah Allah duluan. Kenapa? Dikasihi oleh Bapa di sorga. Katakan amin.
Lalu ada respon tanggung jawab. Sebagai anak-anak yang dikasihi. Yaitu apa? Jadilah penurut Allah. Teladani Allah. Allah gak milih orang lain. Allah memilih anaknya. Sama seperti seseorang yang mengutus anaknya sendiri untuk merepresentasikan dia. Dan Allah memilih saudara dan saya, memanggil kita. Tetapi sebelum dia memilih dan memanggil kita, dia menjadikan kita anak-anaknya yang sangat dikasihi. Katakan sama saya, beloved. Dan ketika firman Tuhan katakan, you are beloved son, you are beloved daughter of God, you are beloved children of God. Ini bicara apa? Perkenanan Tuhan. 2 kali ingat, Bapa di sorga menyatakan, memuliakan Tuhan Yesus. Yang pertama di kolam baptisan, bukan di kolam sih, di sungai Yordan. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Yang kedua di atas gunung. Ketika 2 kali Bapa di sorga katakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Di dalam dialah aku berkenan. Jadi menyatakan kasih Allah, artinya apa? Ada perkenanan Allah. Jadi ketika firman Tuhan katakan, engkau adalah orang-orang yang dikasihi Allah, anak-anak yang terkasih, ada perkenanan, ada favornya Tuhan di dalam hidup kita, dan itu cukup bagi kita. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang kedua, Efesus 5 ayat yang kedua yang tadi. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Tuhan Yesus tuh kasih modal dulu buat saudara dan saya. Gimana kita bisa hidup dalam kasih? Engkau ngalami kasih Tuhan lebih dulu. Engkau dipenuhi kasih Tuhan lebih dulu. Engkau menerima kasih Tuhan lebih dulu. Katakan amin. Sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau saudara membawa sesuatu yang sangat berarti kepada orang yang saudara hormati, tujuannya apa? Ucapan syukur, terima kasih. Betul? Yang kedua apa? Supaya orang itu juga berkenan kepada saudara. Dan ketika Tuhan Yesus menggantikan kita, menyerahkan dirinya untuk kita, di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata huper, artinya apa? On behalf of us. Tuhan Yesus menggantikan tempat kita. Tuhan Yesus menjadi kita, katakan amin. Menjadi apa? Korban dan persembahan yang harum kepada Allah. Jadi oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita, untuk kepentingan kita, menggantikan kita, menjadikan apa? Hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Katakan amin. Dan saya percaya ketika ada persembahan yang harum, hati Allah berkenan. Ada perkenanan Allah. Jadi ini selalu bicara the favor of God. Perkenanan Allah. Karena kasihnya, bukan karena apa yang kita buat. Itu sebabnya saudara gak usah khawatir. Memang ketika kita dengar berita ini, berita itu, berita ini, berita itu, memang akan menggetarkan hati. Tetapi firman Tuhan memberi kita kekuatan. Ada perkenanan Bapa di sorga di dalam hidupmu sebagai anak-anak yang terkasih. Bagian kita ketika kita menerimanya, bukan hanya di kita saja, tetapi mengalirkan jadi berkat. Gimana? Jadi penurut-penurut Allah. Be imitator of God. Jadi displaynya Kristus. Jadi representatifnya Allah. Hidup dalam kasih. 3 kata hidup dalam kasih. Ngomongnya enak, ngelakuinnya yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup dalam kasih artinya apa? Mengampuni. Terus apa? Apalagi? Mengampuni lagi. Terus apa lagi? Mengampuni lagi. Terus apa lagi? Mengampuni terus. Bagaimana kita memberi respon yang benar, reaksi yang benar, yang tetap penuh kasih. Ketika orang mungkin ngejahatin kita, ngecewain kita, hianatin kita. Kita kan manusia yang masih memiliki perasaan. Tapi bagaimana kita memberi respon yang benar. Sebagai representatifnya Allah, displaynya Kristus. Sebagaimana Yesus mengasihi, mengampuni. Tuhan mau saudara dan saya juga mengasihi, mengampuni. Ada satu khotbah yang saya pernah terima. Yang menurut saya paling luar biasa dalam hidup saya. Mengenai hidup dalam kasih.
Dan khotbah ini tidak dikhotbahkan di mimbar, saya tidak dengar di YouTube. Tapi saya lihat langsung melalui seorang ibu. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu di kolam baptisan. Ada seorang ibu bersama suaminya. Dia bukan lagi ngegandeng saudara, benar-benar seperti ngegotongin suaminya gitu. Suaminya dalam keadaan yang gak berdaya. Udah dalam keadaan yang sakitnya itu yang sudah sangat parah lah. Saya lupa entah itu kanker stadium lanjut atau stroke yang sudah melumpuhkan, yang sudah gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kenapa ini menjadi satu khotbah yang sangat memberkati hidup saya, satu contoh yang nyata sampai hari ini untuk memberi saya kekuatan, kesaksian ibu ini, khotbah ibu ini, kehidupannya adalah khotbah buat saya. Karena ketika Pak Paryaji nanya, apa yang terjadi, apa yang mau didoakan. Lalu ibu ini bilang, Pak, saya mau suami saya diselamatkan Tuhan Yesus. Dan saya mengasihi dan mengampuni suami saya. Lalu ibu ini mulai cerita apa yang terjadi sebelumnya. Ketika suaminya lagi jaya-jayanya, dia tinggalin istri dan anak-anaknya, lalu kawin dengan perempuan lain. Sehingga keadaan istri dan anak-anaknya ini begitu menderita. Tetapi saya percaya ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan setelah suaminya sakit-sakitan, dibuang oleh istri barunya, dibuang oleh perempuan lain itu, semuanya sudah habis, lalu suaminya ini kembali ke rumah istrinya. Dan apa yang istrinya lakukan? Mengampuni suaminya. Menerima suaminya dalam keadaan yang gak berdaya, bahkan ngerawatin suaminya. Dan bukan hanya itu saja, dia gak mau suaminya terhilang. Dia bawa ke kolam baptisan untuk dibaptis, dipulihkan hidupnya, dibaharui hidupnya, dan dia terus merawat suaminya. Amin. Itu menjadi satu khotbah yang, kehidupan ibu ini menjadi satu khotbah yang luar biasa. Yang bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, kelakuan yang nyata. Bagaimana udah disakitin, bagaimana udah dikecewain, benar-benar udah disusahin, ditambah susah lagi. Udah pulang ke rumah bukan dalam keadaan yang masih jaya gitu, terus bertobat, maafin saya, istriku, ampuni saya telah hilang arah dan sebagainya, saya telah salah jalan. Tapi dalam keadaan yang gak berdaya. Dan istrinya tetap merawat, mengasihinya, karena buat istrinya adalah tidak ada perceraian di dalam pernikahan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di situ saya melihat kasih Kristus yang luar biasa. Dan itu sampai terus, saya ingat sampai membekas terus di hati saya dan memberkati hidup saya ketika ada waktu kayaknya berat untuk mengasihi orang ini yang udah kayak begini gitu. Tetapi peristiwa ini selalu kasih Tuhan terutama dan kesaksian ini yang memberi saya kekuatan apa artinya hidup di dalam kasih. Amin. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kelima, tolong dari teks Alkitab saja. Efesus pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan di sana. Hidup di dalam kasih juga berarti hidup di dalam kekudusan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara perhatikan, Tuhan kasih identitas loh buat kita. Tuhan nyatakan anugerahnya. Kenapa? Bapa memanggil kita adalah orang-orang kudusnya. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita sadar akan identitas kita, kita hidup seturut identitas kita. Kalau kita nggak tahu identitas kita nggak sadar identitas kita nggak akan bisa hidup seturut identitas kita. Dan kita nggak akan ngerti tujuan yang Tuhan mau bawa kita kemana. Panggilan Tuhan gimana kita menjalaninya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan satu-satunya dan hanya satu-satunya yang menyadarkan kita akan identitas kita hanyalah kebenaran firman-Nya. Bukan dunia. Bukan tipuan iblis yang akan berusaha membingungkan identitasmu. Bahwa engkau adalah orang yang terkutuk, engkau adalah orang yang durhaka, engkau adalah orang yang udah bebal, tobat kumat. Tetapi firman Tuhan katakan engkau adalah orang-orang kudusnya Allah. Amin. Terus mari kita lihat kembali ayat yang keempat.
Demikian juga perkataan yang kotor atau yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Firman Tuhan bilang ingatlah ini baik-baik. Kita bacanya belum tentu setahun sekali. Supaya hari saudara ingat baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Serakah dimulai dari apa? Egois. Serakah dimulai dari apa? Kasih akan dunia melebihi kasih akan Allah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang yang serakah, tandanya satu. Ributin terus urusan duit dan harta. Terus ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kenapa sih Paulus menasihatkan ini? Kenapa sih konteks percabulan, perzinahan itu begitu sangat kuat di dalam surat-surat Paulus kepada gereja mula-mula? Saudara perhatikan jemaat Efesus, jemaat Korintus, Kolose, Galatia dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang bukan dari lahir mereka percaya Yesus. Tapi orang-orang yang dahulunya adalah penyembah-penyembah berhala. Dahulu agama mereka adalah paganisme. Menyembah banyak dewa-dewa. Lalu ketika Injil sampai kepada mereka dan oleh karya Roh Kudus dan kasih Kristus, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Paulus kasih tahu, ingatkan. Oleh kuasa Roh Kudus. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Sekarang kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. Kenapa? Karena mereka masih tinggal di tengah-tengah komunitas. Mereka masih tinggal di dunia yang lama. Mereka masih tinggal di tengah saudara-saudara, om tante mereka mungkin, keponakan mereka, teman-teman baik mereka. Masih apa? Masih menyembah berhala, masih menyembah dewa-dewa yang berusaha menarik mereka kembali. Kok kamu jadi orang Kristen? Kok kamu jadi pengikut Kristus dan sebagainya? Itu sebabnya Paulus ingetin. Kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu adalah orang-orang yang terkasih. Kamu adalah orang-orang kudusnya Allah. Yesus telah menyerahkan dirinya bagimu. Sebagai korban yang harum. Itu sebabnya tanggalkan itu semua. Jauhkan dirimu dari segala percabulan, perzinahan, dan pornografi dan sebagainya. Karena pada zaman itu, ketika mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewa mereka, ada ritual seksual di dalam kuil-kuil mereka. Bahkan pada zaman itu, hubungan seksual yang bebas itu menjadi satu kenormalan. Itu sebabnya firman Tuhan ngasih tahu mereka, kamu tanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya. Kamu kenakan manusia baru. Itu sebabnya Efesus 5 ditulis setelah Efesus 4 manusia baru. Roh Kudus menyadarkan kembali, hidup kamu telah ditransformasikan, hidup kamu telah diubahkan. Enggak bedanya zaman sekarang. Dari beberapa kasus dalam rumah tangga. Beberapa, ya puji Tuhan, suami istri yang mau untuk dipulihkan, mau untuk konseling, mau untuk rumah tangganya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dari kasus yang ada hari-hari ini, saya nggak tahu di statistik tempat yang lain bagaimana, 70%-nya itu masalah apa? Perselingkuhan, percabulan. Pornografi. 70%-nya hari-hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan ngingetin kita. Jauhkan dirimu. Tinggalkan itu. Buang segala bentuk pornografi. Karena itu hanya akan membunuh pernikahanmu. Hanya akan merusakkan hidupmu dan hati pikiranmu. Dan kalau kita nggak bertobat, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Amin. Lalu yang kedua adalah, hidup dalam terang. Yang pertama tadi hidup dalam apa? Kasih. Bagaimana kita menjadi penurut-penurut Allah? Hidup dalam kasih, hidup dalam terang. Ini yang Tuhan mau di tengah situasi kondisi zaman yang sulit ini. Betul? Karena sudah sangat sulit.
Bagaimana kita melangkah dengan benar. Bagaimana kita mengambil keputusan yang benar setiap hari dalam hidup kita. Bagaimana kita bertindak dengan benar, bersikap dengan benar, berkata dengan benar. Keadaan udah sulit, jangan lagi kita dirusakkan oleh apa? Keputusan kita yang ngaco, tindakan kita yang sembarangan, perkataan kita yang akhirnya merugikan kita. Berapa banyak orang yang terlalu over speech di media sosial, yang akhirnya ngerusakin hidupnya sendiri. Terlalu over comment di media sosial, terlalu over menyatakan diri di media sosial, akhirnya ngerusakin hidupnya sendiri. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Walk as children of light. Live in light. Firman Tuhan ngasih tahu dalam konteks jemaat di Efesus, mereka tuh masih ada di tengah-tengah dunia yang gelap itu. Kita juga ada di tengah dunia yang gelap. Dan ketika kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, ini yang gak enak didengar. Kegelapan itu akan selalu berusaha menarik saudara dan saya kembali. Betul apa betul? Itu sebabnya bagaimana kita menang atas kegelapan, bagaimana saudara menang atas saudara di ruangan yang gelap, ya lampumu tetap nyala. Terangmu tetap nyala. Amin. Dan bagaimana terang kita tetap nyala? Allah adalah terang. Kita hidup di dalam terang, kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, dengan Yesus Tuhan kita. Jadi dunia yang semakin gelap dan kegelapan ini semakin menarik untuk menyeret saudara dan saya. Gimana kita bisa menang atasnya? Enggak ada cara lain. Miliki hubungan yang erat, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan biar terang Tuhan itu yang menguatkan kita, katakan amin. Biar kebenaran firman Tuhan yang menerangi kita. Jadi kalau di tengah situasi dunia yang sekarang, saya enggak katakan ini sebagai syarat atau apa, tetapi kalau pola kita, kebiasaan kita masih baca Alkitab kayak 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mohon maaf Bapak Ibu, enggak cukup. Amin. Terang kita harus semakin menyala. Amin. Karena kegelapan dunia akan semakin menarik, menyeret. Renungkan firman Tuhan. Bukan hanya baca, tapi ngerti Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Tuhan lagi bicara apa secara pribadi. Mengapa kok firman Tuhan ditulis dengan kata-kata ini, kalimat ini, bahasa ini. Cari. Kalau saudara belum nemu, renungkan kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan memuaskanmu. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi langkah kita, sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, ukurkan dengan hal ini. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Apa yang masuk ke telingamu, apa yang masuk melalui matamu, ukurkan dengan hal ini. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ayat yang ke-10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11 terus sampai 14. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terang Tuhan itu ada, terang Tuhan Yesus itu sudah tersedia. Tapi diperlukan respon dari kita, bangun, bangkit, arise. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah live in wisdom. Hiduplah di dalam hikmat. Yang pertama tadi hidup dalam apa? Kasih. Yang kedua hidup dalam terang. Yang ketiga hidup dalam hikmat. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15, tolong dibuka di sana. Kita baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba saudara ambil waktulah, renungkan lagi.
bukan hanya nunggu akhir tahun. Lalu resolusi ini itu. Yang ujung-ujungnya belum nyampe Desember ujung tahun, apakah kita konsisten di Januari, Februari, Maret. Saya ingat banget ketika saya nanya sama anak saya begini, dan saya bersyukur itu karena hikmat Tuhan. Noah, resolusi kamu tahun baru ini apa? Dia bilang, Pak, kalau mau resolusi ngapain nunggu tahun baru katanya. Mari kita lihat di sana. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini bukan hanya yang setahun sekali, tetapi perhatikan terus menerus bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama, evaluasi. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Walk as wise. Hidup di dalam hikmat. Hidup sebagai orang-orang yang bijaksana. Bagaimana orang yang hidup bijaksana? Ayat 16 sampai 21. Efesus 5 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan katakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada untuk apa? Untuk menjadi penurut-penurut Allah. Be imitators of God. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gimana kita bisa ngerti kehendak Tuhan kalau kita nggak baca firman-Nya? Gimana kita bisa kenali hati Tuhan, pikiran Tuhan, kalau kita nggak ngerti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan ngomong, apa yang menjadi hatinya. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi apapun yang bisa memancing hawa nafsumu, tinggalkan itu, jauhi itu, karena itu hanya akan merusakkan. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Penuhi hatimu dengan ucapan syukur, pujian kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas apa? Atas segala sesuatu. Bahkan keadaan yang kita nggak mau, kita nggak harapkan, kita nggak kehendaki terjadi. Atau kita berpikir, kok ini terjadi? Tuhan, saya nggak mau ini. Ucapkan syukur. Karena ada perkenan Allah di dalam hidupmu. Ada penyertaan Allah, ada otoritas Allah, ada kedaulatan Allah yang menjagamu. Dan saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 20. Ayat 20 tadi. Kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jangan terpancing untuk aktualisasi diri. Jangan ego. Jangan sombong. Hari-hari ini, zaman-zaman ini sombong, ongkosnya, biayanya, akibatnya akan besar banget. Betul? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Bagaimana kita menekan, bahkan mematikan, menyerahkan ego kita. Saudara, dan hiduplah takut akan Kristus. Benar, Tuhan Yesus itu adalah penolong kita, juru selamat kita, Bapa kita yang penuh kasih. Tetapi hormatilah dia juga sebagai Tuhan dan Rajamu dalam hidupmu. Katakan amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Jadilah penurut-penurut Allah. Nah ini hidup dalam hikmat artinya apa? Having a high level of discernment, understanding, and insight. Miliki terus berkembang di dalam apa? Dalam kebijaksanaan, pengertian, and insight, wawasan. Belajar terus, belajar firman Tuhan terus. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jangan terburu-buru dalam bertindak sesuatu. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu atau emosi di dalam berkata-kata atau mengambil sikap atau mengambil tindakan. Pesan firman Tuhan ini buat saya. Bagaimana firman Tuhan mengubahkan saya dan istri saya selalu ngingetin saya, nasihat saya. Karena dulu
kadang saya suka ngambil keputusan itu terburu-buru. Keputusan dalam pekerjaan dan sebagainya. Terlalu gercep gitu. Tapi kadang-kadang nggak nunggu dulu, nggak ngelihat dulu nanti variabel-variabelnya, situasinya gimana, gercep dulu, kadang-kadang hasilnya nggak maksimal gitu. Dan di situ saya juga belajar dengan pengertian, minta hikmat yang dari Tuhan, lebih sabar, lihat tenang dulu segala sesuatunya sehingga tahu, oh keadaannya begini, bagaimana mengambil keputusan yang tepat dalam tuntunan Tuhan. Amin. Kita semua masih proses belajar, terus dibaharui, terus diproses, terus setiap hari. Dan Tuhan panjang sabar. Walaupun kita masih dalam proses dibaharui, diproses terus, tapi Tuhan tetap mempercayakan panggilan yang begitu besar ini. Tuhan mau orang bisa melihat ada Yesus di dalammu. Katakan amin. Dan melaluimu. Mari kita bangkit berdiri. Hidup dalam kasih, hidup dalam terang, hidup dalam hikmat. Live in love, live in light, live in wisdom. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang kami rindukan, ini yang kami perlu Tuhan. Setiap saat dalam hidup kami, setiap hari dalam hidup kami. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Untuk kita bisa menjadi penurut-penurut Allah, peniru-peniru Allah, kopi-kopinya Allah. Menjadi imitators of God. Kita tuh perlu nempel, kita perlu kenal baik, kita perlu kenal erat dengan pribadi itu. Kita perlu melekat, baru kita bisa ngikut, baru kita bisa nurut, baru kita bisa jadi imitatorsnya. Kalau kita nggak kenal baik, kita nggak kenal erat, kita nggak lengket, nggak bisa. Biar ini menjadi doa kita. Memang kita sedang menghadapi begitu banyak kebutuhan, tantangan, kesulitan, persoalan, pergumulan. Tapi ingatlah janji Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan kamu.
otoritas kuasa Tuhan ada bersama dengan kamu. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menyertai tapi tidak punya otoritas. Tuhan bukanlah Tuhan yang punya otoritas tetapi tidak menyertai. Tapi Tuhan Yesus kedua-duanya dia punya otoritas dan dengan otoritasnya dia menyertai kamu. Tengah situasi apapun yang terjadi, yang di luar dari kendali pikiran kita, di luar dari kendali tangan kita, percayalah tangan Tuhan yang pegang kendali dalam hidupmu. Bagian saudara dan saya adalah bertindak dengan benar, bersikap dengan benar, berkata dengan benar di tengah situasi ini. Hidup dalam kasih, hidup dalam terang, hidup dalam hikmat. Dan kenali pribadi Tuhan Yesus lebih lagi. Biar ini menjadi hati kita. Dan Tuhan menolong kita dalam prosesnya. Untuk semakin melekat dengan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kanan. Dan ini biar menjadi seru doa kita. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat Dalam hatimu. dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
syukur-Mu, dengan itu kita bisa merasakan betapa penuhnya kasih Tuhan. Kalau Kau sedang bergumul dengan usaha pekerjaan-Mu, dengan bisnis-Mu, sebelum Kau minta mohon ini itu sama Tuhan, naikkan syukur-Mu buat usaha pekerjaan yang Tuhan berikan. Walaupun di tengah yang sulit, Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan yang pegang kendali. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berseru untuk punya usaha pekerjaan yang Kau miliki hari-hari ini. Kalau sedang terjadi masalah dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, mari datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Buat suami yang Tuhan karuniakan, buat istri yang Tuhan berikan, buat anak-anak yang Tuhan karuniakan, buat orang tua yang melahirkanmu, mengucap syukur kepada Tuhan untuk mereka. Mengucap syukur. Dan biar kasih Tuhan yang membalut dan membebat. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat pelayananmu. Mungkin kau sedang mengalami kekecewaan, patah semangat, atau pergumulan di dalam pelayananmu. Mengucap syukur buat pelayanan yang Tuhan berikan. Dari begitu banyak orang Tuhan memilih memanggilmu untuk melayani Dia. Dan itu adalah anugerah Allah. Ucapan syukurmu membawa pemulihan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga bukan lagi apa yang buruk, bukan lagi apa yang buatmu cemas, khawatir yang memenuhi hatimu. Bukan lagi apa yang melukaimu yang memenuhi hatimu, tetapi kasih Tuhan yang memenuhimu dalam ucapan syukur. Berkat Tuhan yang memenuhimu dalam ucapan syukur. Kebaikan Tuhan yang memenuhimu dalam ucapan syukur. Saat ini sedang terjadi hati yang sedang dikuatkan, keluarga-keluarga yang dipulihkan, iman yang sedang dibangun dan dibangkitkan kembali. Bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah kamu yang mati. Dan terang Kristus bercahaya dalam hidup.
paling meriah buat Tuhan Yesus. Hadirat-Mu melegakan setiap kami, berkati setiap kami. Firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang baik ini. Firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus, kami berikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, kami juga yang belum dapat memberi. Tuhan Yesus selalu berkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Biji mata Tuhan yang telah diberkati, siap memberkati, siap menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita mau persembahan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami yang perkasa, yang ajaib, yang mulia. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur buat Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Oh, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Oh, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari panggil namanya Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai yang terpenting, terbaik dalam hidup kita. Tubuh Yesus, darah Yesus tercurah bagi setiap kita. Kita bangkit berdiri, sidang jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah.
tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, sama-sama siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh darah Tuhan Yesus yang kau terima, yang kau makan dan minum, yang menjadikanmu anak-anak yang terkasih. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, menjadi korban yang harum dan berkenan kepada Allah. Sehingga Bapa di sorga berkata, Engkau anakku yang kukasihi. Nah, kalau Bapa udah ngomong kita adalah anak yang dikasihi, jangan khawatir akan hidupmu. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, menderita, menggantikan kami, menanggung kami, untuk mengaruniakan kami keselamatan, kemuliaan kekal, hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala dosa dan pelanggaran kami. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala kesalahan kami. Tubuh Tuhan Yesus telah menanggung segala kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala penyakit kelemahan kami. Tubuh Tuhan Yesus telah menanggung segala penderitaan dan kesengsaraan dan pergumulan kami. Kami disembuhkan. Kami ditolong Tuhan Yesus. Dari ujung rambut ujung kaki, tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kanker tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh, sehat, sempurna dari ujung rambut ujung kaki. Dan hidup kami dalam damai sejahtera Tuhan Yesus terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, kita mengucap syukur. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru yang mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, menyempurnakan kami. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami dijadikan anak-anak Bapa di sorga, dikasihi Bapa di sorga, milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara hidup kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus yang memberkati kami
punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kesalehan. Tekun setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus yang menolong keluarga rumah tangga kami, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, damai sejahtera, sukacita, ada kasih mesra yang manis, ada kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling lembut hati, saling memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus yang telah menanggung dan memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan kami disembuhkan. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh, sehat, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami ditolong Tuhan Yesus, kami diberikan jalan keluar Tuhan Yesus, kami diberi kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara masing-masing doa, apa yang menjadi doamu? Tuhan Yesus berkati, jagai, lindungi Ibu Pendeta Daniati Pariaji dengan kasih kuasa Tuhan yang melimpah-limpah dalam keluarganya. Tuhan Yesus berkati gereja Tiberias di akhir zaman untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus yang melayani, kuasa darah Tuhan Yesus melindungi bersama keluarga dan hikmat Tuhan Yesus turun mengurapi. Kami doa Tuhan Yesus berkati, sembuhkan, pulihkan, selamatkan Ibu Mansya bersama keluarga, suami, anak mantu, cucu, semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan Yesus berkati David, Jovita, Davis, Klerin, senantiasa dalam kasih anugerah Tuhan Yesus yang melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih daripada roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus yang mengenyangkan kami setiap hari dengan kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan segala yang kami perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil. Tuhan Yesus yang menjadikan kami beruntung. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik jadi kepala, bukan jadi ekor, tidak turun. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya satu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus. Dan sampai hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga kami untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, buat hidup-Mu Tuhan Yesus yang Kau telah serahkan bagi kami dan menghidupi kami sekarang dan kekal selama-lamanya. Sehingga dengan iman dan dengan ucapan syukur kami bisa katakan bahwa hidup kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati setiap tetes minyak urapan ini. Kami doa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengurapi minyak urapan ini, maka minyak urapan ini dengan iman di dalam Tuhan Yesus, percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, turut kebenaran firman Tuhan Yesus, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Angkat tangan kita dua-dua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara yang di rumah, dimanapun saudara ada di tempat ini. Kuasa darah-Mu, Terima kasih Tuhan Yesus. telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu Tuhan Yesus mengalir, Kasih-Mu memulihkan hidup. mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 11 ini terjadi dalam hari-hari hidupmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Di tengah kekeringan, Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus menjadikanmu mata air yang tidak pernah kering, tidak pernah mengecewakan. Terimalah kasih anugerah yang sempurna, berkat damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan penyertaan persekutuan yang manis yang erat dengan Allah Roh Kudus menyertaimu, memenuhi hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali memahkotai kita kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sampai hari itu terjadi dan sungguh terjadi. Setiap hari, sepanjang hari-hari hidupmu juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan bersyukur dan bersukacita karena engkau sendiri akan melihat, menyaksikan dan mengalami kasih setia Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Kasih kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih kebaikan Tuhan Yesus yang selalu nyata mengalir di hidupmu, memenuhimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan Amin. amin. Shalom Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas ku